bawang putih dan ketumbar. Oh iya, garam juga lupa. Mungkin konco-konco takon iki kate digawe bumbone opo? Gawe bumbone sego. Iki hasilnya tradisi selamatan menjelang Lebaran, dan itu harus dipikirkan agar tidak mubazir. Makanya trik-trik yang semacam ini akan saya berikan terus untuk mengatasi bagaimana agar mak itu tidak jadi mubazir, ya. Bumbu dicampurkan ke nasi, tambahkan air lalu diuleni. Jadi sampean bayang nih sego sakmene iki nggak mungkin kepangan. Kate digawe karak ya lek pas ora udan. Wek rendengan kaya ngene iki iso malah dadi bosok, malah ora kepangan. Akhirnya kudu disiasati nganggo cara ngene iki. Memang ya rada repot. Sudah tercampur rata, terus setelah ini akan ditanak. Nanti proses selanjutnya silakan tunggu. Dulu kami sempat kebingungan ketika masih belum terpikir bahwa segala sesuatu yang dikembalikan oleh tetangga dalam bentuk hidangan yang berbeda tidak sempat mengatasi entah dengan cara apa, bingung, akhirnya apa, mubazir, banyak yang terbuang. Kemudian dari waktu ke waktu akhirnya terpikir untuk bagaimana bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, jadi tidak dibuang percuma. Ya, semuanya sudah masuk ke dalam kandang dan siap ditanak. Kira-kira 15 menit. Ini proses berikutnya, jadi nasi yang sudah ditanak tadi dicampur dengan tepung kanji. Komposisinya berapa banding berapa itu sesuai selera saja. Sebenarnya semakin banyak kanji nanti akan semakin mekar ketika digoreng. Ketika sudah jadi kerupuk, satu panci seperti ini dicampur dengan kanji 3 bungkus. Setiap bungkusnya ukurannya 1/4 ya. Selain untuk memekarkan ketika digoreng nanti, ini juga untuk mempermudah mengiris. Semakin banyak kanji nanti ketika diiris akan semakin mudah. Sebaliknya ketika kanjinya hanya sedikit akan protol, irisannya tidak akan rapi. Kayak kami memang tidak menggunakan yableng atau apa itu namanya, ketek atau apapun itu. Kami lebih suka menggunakan kanji, ya lebih aman saja lah. Nah, sudah tercampur rata nasi dan kanjinya, kembali sekali lagi ditanak ya untuk mematangkan kanjinya. Penuh satu soblukan, tutup, ditunggu sampai benar-benar tanak. Artinya apa? Kanjinya juga matang, nasinya lebih empuk. Jadi ketika nanti sudah diangkat kembali terus diproses dibagi, ya nanti akan diproses dibagi-bagi semacam ini.
ditata yang rapi sambil ditekan-tekan agar kalau Anda pernah tahu tetel akan jadi seperti itu. Ya, sekarang kita angkat pada proses penanakan yang kedua. Ini bukti bahwa kanjinya sudah matang, jadi lengket seperti ini. Menuju proses terakhir yang penuh perjuangan. Ya, sedikit sengsara tapi nanti hasilnya bagus. Masih sampai rata nih Jadi sudah padat, nanti didiamkan, kalau perlu besok pagi saja mengirisnya agar lebih sempurna, keras. Ya, atau kalau Anda punya lemari pendingin, sebaiknya dimasukkan ke lemari pendingin. Dengan begitu hasilnya akan jadi lebih keras, semakin keras lebih mudah nanti mengirisnya. Ya. Hasil akhirnya saya tunjukkan dari pembuatan yang lalu. Ini dia. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Sesaat lagi nanti akan saya tunjukkan ini digoreng. Dibalik akan lebih halus. Untuk memanfaatkan pilih centong yang bergerigi seperti ini ya. Karena dengan bergerigi tidak lengket di bahan yang kita padatkan. Tapi kalau pakai centong yang seperti ini lengket dan susah. Setiap kali kita tekan akan terbawa gitu ya. Jadi sekali lagi pilih centong yang bergerigi. Oke. Siap digoreng. Ini stok 1 bulan yang lalu. Kami setiap kali punya nasi ya yang sekiranya sudah tidak mungkin dikonsumsi, kami buat seperti ini. Jadi memang harus telaten. Misalkan ada 1 piring, 2 piring, ya beli kanji di toko, lalu kita proses pada hari itu, besok dijemur. Begitu hampir setiap hari. Tapi kalau pas nasinya cukup, habis dimakan ya sudah. Untuk mengetahui minyak sudah panas atau belum, kita coba dengan secuil kerupuk mentah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ketika saya menyemplungkan serok ke minyak terdengar bunyi riuh? Karena seroknya basah habis saya cuci. Oh ya, agar kerupuk ini lebih mekar, sebaiknya dijemur lebih dulu ya. Karena karakteristik kerupuk nasi itu butuh yang benar-benar kering, baru akan lebih mekar ketika digoreng. Ya, cukup ini tidak saya goreng semua karena hanya untuk memberi contoh saja hasil akhir ya. Hasil akhir ketika kerupuk itu sudah jadi dan sudah digoreng seperti ini. Ini dia metamorfosis sego wadang menjadi kerupuk sego wadang.